Hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM di Kota Semarang, Jawa Tengah diisi pemeriksaan intensif di sejumlah lokasi perbatasan kota dengan wilayah di sekitarnya. Warga yang memasuki Kota Semarang diperiksa suhu tubuhnya termasuk para penumpang bus. Ada 8 pos terpadu pemeriksaan PKM yang berguna mengurangi potensi sebaran virus corona. Ibu Kota Jawa Tengah Semarang belum memilih pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti kota besar lain untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun Kota Semarang menerapkan, ini istilahnya berbeda, pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM yang mulai berlaku pada hari ini. Lalu efektifkah upaya pemerintah Kota Semarang menghentikan sebaran COVID-19? Kita tanyakan langsung kepada Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi. Nama panggilannya Pak Hendi, betul ya? Selamat sore Pak Hendi. Selamat sore Mbak Fris. Jadi apa bedanya dengan PSBB? Kalau saya baca dari berita-berita yang sudah beredar, tampaknya similar tuh, sama saja PSBB dengan PMK? Tujuannya pasti untuk memutus mata rantai COVID-19, itu pasti. Perbedaannya, perwal yang kami munculkan ini adalah sebagai sebuah payung untuk menuju sebuah efektivitas yang namanya patroli wilayah Kota Semarang, di mana pergerakan patroli itu untuk memantau pembatasan kegiatan masyarakat, mulai dari pendidikan, lingkup kerja, kemudian juga tempat kegiatan umum, olahraga, dan seterusnya. Jadi PKM yang kami meluncurkan ini juga hampir sama seperti PSBB, ada bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak. Kami juga sudah alokasikan sekitar 300.000 di bulan Mei nanti yang akan kita bagikan untuk 300.000 kepala keluarga di Kota Semarang. Jadi itulah yang kemudian kita lakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari kota lain yang menetapkan PSBB, kemudian kota lain yang mencoba membuat berbagai kebijakan memutus mata rantai, termasuk masukan dari Gubernur Jawa Tengah tentang Jogotongo. Itu yang kemudian kita terapkan di dalam perwal pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi fokus dari pemerintah Kota Semarang memilih untuk PMK berarti izinnya dalam bentuk koordinasi. Kalau PSBB kan kita tahu dari Menteri Kesehatan ya Pak Hendi? Ya, kalau kami kemarin di diskusi terakhir kita sudah laporkan kepada Pak Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian bisa menerapkan perwal pembatasan kegiatan masyarakat sebagai payung terhadap penempatan pos-pos terpadu, ada 16 titik, dan juga patroli satuan wilayah, ada TNI, Polri, dan Pemkot untuk mengingatkan masyarakat terhadap kesadaran memutus mata rantai COVID-19 ini. Berarti kalau di PKM ini, sektor-sektor mana saja yang masih diberikan istilahnya kelonggaran untuk tetap beraktivitas tentu dengan batasan-batasan yang masih sesuai dengan protokol 19? Ya, yang paling kelihatan adalah di sektor ekonomi, yaitu misalnya PKL, tempat makan, restoran, mereka kita perbolehkan buka sampai pukul 8 malam. Tapi tentu saja dengan SOP, protokol kesehatan, misalnya jaga jarak, kemudian juga harus jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya. Tapi selebihnya jam 8, mereka tetap diperbolehkan buka, hanya fokus dan orientasinya pada kegiatan pengantaran atau take away atau istilahnya masyarakat datang hanya untuk membeli kemudian dibawa pulang. Pak Hendi, ada hitung-hitungan dalam tanda petik matematis kalau diterapkan PSBB artinya termasuk sektor ekonomi juga harus dibatasi, kalau dengan PMK tidak dibatasi. Ada hitung-hitungan matematis bagaimana PKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat, saya koreksi. Itu ada hitung-hitungannya bagaimana sektor ekonomi tetap menggeliat di Semarang? Ya, secara detail kami belum mempunyai hitungan tersebut, tapi PKM ini kami buat berdasarkan diskusi masukan dari semua stakeholder Kota Semarang, termasuk teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi Semarang, pengusaha, baik pengusaha besar, pengusaha kecil maupun juga yang berdagang di pasar tradisional. Jadi mereka siap untuk ikut terlibat di dalam memutus mata rantai, hanya mereka pengen supaya aktivitas ekonomi ini meskipun sekarang terkena dampak COVID, tapi masih tetap boleh berjalan meskipun dengan batas-batas standar protokol kesehatan yang ada. Nah, kemudian dari berbagai masyarakat yang lain juga kita tampung,
kami melihat ada celah-celah yang bisa kami lakukan berdasarkan evaluasi daerah-daerah lain, maka kemudian kami uji coba perwal pembatasan kegiatan masyarakat itu dalam kurun waktu 28 hari. Mudah-mudahan masyarakat kemudian mengikuti pedoman ini dan bisa bersama-sama membuat Semarang ini bisa lebih baik di dalam penanganan COVID-19. Berarti Pak Hendy, pabrik masih buka, pasar masih buka, kegiatan-kegiatan ekonomi lain masih buka sampai tanggal 28 nanti? Ya, kami tadi juga sudah cek beberapa pabrik, ada pasar juga. Ya, secara umum ada satu pabrik tadi yang sudah memenuhi protokol kesehatan, ada satu lagi yang kita koreksi dan besok dia mau memperbaiki. Pasar juga begitu, pedagang sudah terus kita sosialisasi untuk kemudian pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Saya juga menyampaikan kalau misalnya masih ada hal seperti ini, mereka langgar, maka kami juga bisa menutup pasar itu. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya dengan ancaman seperti itu, saya rasa pedagang hari ini kemudian mau mengikuti aturan-aturan yang ada yang kami terapkan. Pak Hendy, berarti secara sederhana apakah PKM ini merupakan jalan tengah yang hari-hari ini menjadi semacam pilihan dua mata uang? Kalau kita PSBB ada terganggu di sektor ekonomi otomatis, apakah ini jalan tengah yang diambil oleh pemerintah Kota Semarang? Ya, saya rasa apa yang kami lakukan ini adalah hasil sebuah diskusi dari mulai tingkat atas, menengah, samping, bawah, dan kami juga masih menjunjung tinggi kearifan lokal. Ada suara-suara masyarakat di Semarang yang hari ini mereka untuk bisa menghidupi keluarganya, mereka perlu bekerja tiap hari, itu adalah sebuah sektor yang paling kita dengar. Tapi tentu saja ada juga sebuah ketegasan bahwa SOP kesehatan ini harus diterapkan. Kalau mereka kemudian tidak mampu melakukan aktivitas berdasarkan SOP protokol kesehatan, tentu saja kami harus bertindak tegas, Mbak Frits. Sudah diberikan kelonggaran, diharapkan masyarakat di Kota Semarang bisa tertib, bisa disiplin untuk bisa mematuhi PKM ya. Kalau tidak akan kemudian naik ke PSBB. Terima kasih Pak Hendra Prihadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.